katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Shalom adik-adik. Hai adik-adik. Shalom adik-adik. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3J Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan bersama-sama menyanyikan yel-yel kita. Ayo adik-adik, kita semua bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan yel-yel kita. Semua sudah siap? Siap. Oke, mari kita bersama-sama menyanyikan yel-yel kita. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids. Nah adik-adik, 3G itu adalah grow, bertumbuh dalam firman Tuhan, Glow, bersinar seperti karakter Kristus. dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan kids untuk K, konsentrasi selama beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay! Nah adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang manis, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Saat ini kami akan memulaikan ibadah online 3G Kids kami Tuhan. Mari Engkau tuntun dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan segala baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan adik-adik. Mari kita bersemangat memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan kasih Tuhan. Ayo adik-adik semuanya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ayo semuanya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Semuanya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti diriku
anak yang istimewa di mata Tuhan adik-adik. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Ayo adik-adik semuanya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Lagi adik-adik semuanya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ayo semuanya. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kalian bagi Tuhan. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan dan Kak Daniel akan menuntun kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Persembahan adik-adik dapat dikumpulkan di rumah dan diberikan ke orang tua, lalu dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Baik adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik. Dia tahu yang terbaik bagi kita semua. Mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita dan bersama-sama kita menyembah Tuhan.
jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ayo adik-adik semuanya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Kau Allah yang Allah yang setia, Ya Allah yang benar, yang selalu menyertai. terpujilah namamu. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita dan kita katakan terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Kami percaya kepadamu. Kami percaya padamu. Sebab waktumu yang terbaik bagi hidup kita. Kau Allah yang tepat waktu. Kau Dan kami percaya setia. Kau selalu memberikan yang terbaik. Haleluya. Mari adik-adik kita mengangkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita nyanyikan. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Lagi adik-adik. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala, Ibu Lenda Besi. Shalom anak-anak sekalian, apa kabar? Wah, sudah lama ya tidak bertemu dengan Ibu Gembala. Hari ini Ibu Gembala senang sekali bertemu dengan anak-anak di rumah masing-masing.
Sedih ya kita masih ibadah online, tetapi sukacita Tuhan, kegembiraan dari Tuhan yang menghibur hati kita. Amin. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengar cerita, mari sama-sama kita berdoa. Semua anak-anak, Ibu Gembala ajak, mari kita bangkit berdiri, kita tutup mata dan kita berdoa. Sudah tutup mata? Oh, sudah tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh bertemu kembali dengan ibadah 3G Kids. Pada hari ini walaupun secara online, tetapi kami percaya Tuhan melimpahkan bagi kami sukacita dan kegembiraan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau menolong kami semua anak-anak supaya kami dapat mengerti cerita firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami dengar baik-baik sehingga firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami dan kami boleh belajar sesuatu dari Engkau pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Ibu Gembala mau tanya kepada anak-anak, minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Sudah hafal ayat hafalan belum? Coba yang sudah hafal ayat hafalan coba angkat tangan. Wah, Ibu Gembala senang sekali kalau anak-anak sudah menghafal ayat hafalan kita ya. Jadi Ibu Gembala ingat bahwa cerita minggu lalu adalah cerita tentang Ribka yang dipinang untuk Ishak. Ishak itu siapa ya? Siapa yang tahu? Oh iya, Ishak itu adalah anak yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Nah, luar biasa sekali ya cerita minggu lalu bagaimana Ribka dipinang bagi Ishak. Nah, hari ini kita juga masih terus belajar tentang kehidupan Ishak dan Ribka. Nah, Ishak dan Ribka ini waktu mereka sudah menikah, mereka diberikan Tuhan 2 orang anak kembar. Namanya adalah Esau. Esau itu anak pertama dan Yakub itu anak kedua. Mereka ini adalah anak kembar ya. Jadi yang membedakan Esau dan Yakub adalah kalau Esau, coba semua bilang Esau dulu. Esau yang adalah anak pertama ini badannya kulitnya agak merah-merah. Kemudian dia sedikit berbulu seperti baju yang berbulu. Nah, kalau Yakub yang adalah anak kedua ini badannya licin saja, dia tidak seperti Esau. Nah, kedua anak ini dibedakan seperti itu ya anak-anak sekalian. Nah, dengan berjalannya waktu Esau dan Yakub bertumbuh menjadi anak-anak yang sudah besar. Namun yang membedakannya lagi adalah Esau ini dia suka tinggal di padang, dia suka berburu, dia suka tinggal di luar rumah, dia tidak suka tinggal di kemah, tapi dia suka berburu, dia suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub adiknya, dia seorang yang tenang, dia suka tinggal di kemah dan dia suka membantu ibunya. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, Esau ini sangat disayang oleh ayahnya yaitu Ishak. Karena Ishak suka makan daging hasil buruan dari Esau. Sedangkan ibunya si Ribka sangat mengasihi Yakub. Sebab Yakub suka tinggal di kemah, Yakub seorang pribadi yang tenang. Makanya terjadilah perbedaan di situ. Nah, anak-anak sekalian, Esau semakin besar, Yakub semakin besar. Dan Ishak ayahnya mulai menjadi tua, matanya mulai rabun, sudah tidak bisa melihat dengan baik lagi. Ishak juga sudah sangat tua. Lalu Ishak ayahnya berpikir, wah, saya sudah tua, sebentar lagi saya sudah meninggal. Lalu timbullah di hati Ishak bahwa saya harus memberkati Esau yang menjadi anak sulung saya. Nah,
dalam kebudayaan orang Yahudi, anak sulung selalu mendapat berkat yang besar, yang lebih banyak dari anak bungsu. Oleh sebab itu, Ishak ayah Esau ini berkata, "Saya sudah tua, saya sudah hampir meninggal, saya harus memberkati Esau yang adalah anak sulung saya." Nah, anak-anak tahu, Ishak kemudian memanggil Esau, "Esau, sini Esau, anakku, anak kesayanganku, mari ke sini. Ada yang mau ayah beritahukan kepadamu." Lalu Ishak memanggil Esau dan berkata, "Anakku Esau, ayah sudah tua. Saat ini kamu harus berburu di hutan, lalu kamu datang membawa hewan buruanmu, lalu kamu harus masak makanan yang enak untuk saya. Setelah kamu masak makanan yang enak itu, aku akan memberkati engkau. Ya, sebelum aku mati aku harus memberkati Esau." Nah, anak-anak tahu, karena Esau ini adalah anak kesayangan Ishak, maka Esau langsung berkata kepada ayahnya, "Baik ayah, nanti saya akan pergi berburu dan saya akan masak makanan yang enak untuk ayah." Lalu pergilah Esau pergi berburu. Tetapi adik-adik tahu, pada saat Ishak berkata begitu kepada Esau, ternyata Ribka ibunya sedang mendengar apa yang dibicarakan oleh Ishak dan Esau ini. Ribka tahu kalau nanti sebentar Esau pulang, ayahnya Ishak akan memberkati dan memberikan banyak berkat sebagai anak sulung kepada Esau. Nah, ibunya Ribka ini kan sayang sama Yakub. Lalu Ribka ini berpikir, lebih baik Yakub saja yang mendapat berkat itu. Maka Ribka pergi ke tendanya Yakub lalu berkata, Yakub, ayahmu akan memberikan berkat kepada Esau sebagai anak sulung. Bagaimana kalau kamu saja yang dapat berkat itu?" Lalu Yakub berpikir, mana mungkin. Tapi ibunya Ribka bilang begini, "Kamu pergi ambil beberapa ekor kambing, lalu bawa ke sini biar ibu masak yang enak untuk ayahmu, supaya nanti kamu yang dapat berkat." Tapi Yakub menjawab kepada ibunya, "Tidak mungkin, aku kan beda dengan Esau. Esau badannya berbulu, lalu aku kan licin. Lalu nanti kalau ayah tahu bagaimana? Nanti ayah marah." Tetapi ibunya tetap memaksa supaya Yakub yang pergi untuk mendapat berkat itu. Adik-adik sekalian tahu, kemudian Ribka mulai memasak dan memulai menyajikan makanan yang enak untuk Ishak. Lalu Ribka menyuruh kepada Yakub, "Yakub, bawa ini makanan, pergi ke ayahmu. Nanti ayahmu makan dan memberkati engkau sebagai anak sulung." Lalu Yakub bilang sama mamanya, "Nanti kalau ayah raba, kulitku tidak seperti kulit Esau, nanti dia marah." Adik-adik tahu apa yang terjadi? Ternyata Ribka dan Yakub itu mereka menipu Ishak. Kemudian Ribka mengambil bajunya Esau yang berbulu itu dan dipakaikan kepada siapa? Yakub. Pura-puranya Yakub menjadi Esau. Itu kan menipu ya adik-adik ya. Menipu, tidak baik ini. Kemudian anak-anak tahu, Yakub memakai bajunya Esau lalu membawa makanan itu kepada siapa? Kepada Ishak ayahnya. Lalu anak-anak tahu, ketika Yakub ada di depan Ishak, Ishak berkata, "Oh, sudah pulang kamu nak? Cepat juga ya kamu pergi berburu." Anak-anak tahu, waktu Yakub bilang kepada ayahnya bahwa, "Bapak, mari makan. Ini sudah aku siapkan makanan yang enak." Lalu Ishak bingung. Suaranya Yakub. "Coba sini dekat." Ishak memanggil Yakub dekat. Tapi ketika dirabanya Yakub, tetapi berbulu.
Lalu Ishak bertanya, suaranya suara Yakub, tetapi badannya yang berbulu ini seperti Esau. Tapi karena Ishak ini sudah tua dan matanya sudah kabur dan dia juga sudah lapar. Ya pasti adik-adik juga lapar ya di rumah ya, sekarang jam makan ya. Dia juga sudah lapar, akhirnya Ishak makan saja makanan yang enak itu. Setelah Ishak makan makanan yang enak itu, kemudian Ishak bilang begini, sini aku berkati engkau. Lalu Ishak mulai memberkati Yakub dengan berkat-berkat yang menjadi bagian berkat anak-anak yang sulung atau anak-anak pertama. Yakub memberkati dengan berkat-berkat yang terbaik. Nah, kemudian setelah Ishak memberkati Yakub dengan berkat-berkat yang terbaik, Ishak mendoakan Yakub dan memberkati dengan berkat-berkat yang terbaik. Kemudian Yakub ini pulang kembali ke kemahnya. Wah, anak-anak tahu, belum beberapa lama Yakub kembali ke kemahnya, datanglah Esau yang baru pulang berburu, dan Esau yang masak makanan yang enak untuk ayahnya. Lalu Esau berkata, ayah, halo, aku sudah pulang, aku membawa makanan yang enak bagi ayah. Wah, kemudian Ishak sangat terkejut. Tadi sudah ada yang datang membawa makanan yang enak untukku. Siapa orang itu? Mengapa kamu datang lagi? Lalu Esau berkata, tidak ayah, ini aku yang datang membawa makanan untuk engkau ayah. Lalu tadi siapa? Badannya juga berbulu tapi suaranya seperti suara Yakub. Wah, adik-adik sekalian tahu bahwa kemudian Esau mulai berpikir, ini pasti kerjaan adik saya nih. Adik saya ini bernama Yakub yang artinya penipu. Berarti dia suka menipu. Mungkin dia yang datang dan menipu ayah. Dan Esau menjadi begitu marahnya kepada Yakub sebab Yakub telah datang dan menipu ayahnya dan mendapatkan semua berkat-berkat yang terbaik yang akan ayahnya berikan kepada Esau. Esau sangat kecewa, Esau sangat marah. Dan ketika Esau sangat marah ini, dia pergi dan dia ingin memukul adiknya, dia ingin membunuh adiknya. Tetapi adik-adik tahu, sebelum Esau sampai ke kemah Yakub, ibunya Ribka ini telah berkata kepada Yakub, Yakub, cepat lari, kakakmu sangat marah dan kakakmu ingin membunuh engkau. Cepat lari ke rumah pamanmu. Jadi adik-adik, sepanjang hidup Yakub dia lari dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghindari Esau kakaknya yang ingin membunuh dia, sebab dia telah menipu untuk mendapatkan hak-haknya Esau. Ya, dan Esau itu juga menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejar adiknya karena dia sangat marah kepada adiknya yang telah menipu ayahnya. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua ya. Pelajaran yang pertama yang bisa kita pelajari dari cerita Esau dan Yakub ini adalah yang pertama, ya, catat baik-baik ya. Yang pertama adalah jangan pernah mengingini sesuatu hal yang bukan bagian kita. Ibu Gembala ulang ya, jangan pernah mengingini sesuatu hal yang bukan bagian kita. Seperti Yakub ini, Yakub dan ibunya Ribka ini menginginkan hak kesulungan, berkat-berkat sebagai anak sulung yang seharusnya itu bukan punya Yakub, itu punyanya Esau. Tetapi Yakub juga ingin, makanya Yakub menipu ayahnya untuk mendapatkan itu. Hal kedua yang harus kita pelajari adalah jangan pernah menipu atau berbohong untuk mendapatkan hal-hal yang bukan milik kita, yang bukan menjadi bagian kita. Seperti Yakub ini, dia menipu ayahnya, dia berbohong kepada ayahnya supaya dia mau mendapatkan berkat sebagai anak sulung. Ya, adik-adik, itu berdosa. Nah, akibat dari itu Esau dan Yakub yang seharusnya mereka adalah saudara yang harus saling sayang,
tetapi mereka menghabiskan waktunya untuk saling mengejar, saling ingin memukul, saling ingin membunuh. Nah, itu tidak baik anak-anak ya. Jadi anak-anak harus ingat, kita tidak boleh mengingini atau menginginkan hal-hal yang bukan milik kita, yang bukan bagian kita. Ya. Kemudian kita tidak boleh berbohong atau menipu untuk mendapatkan hal-hal yang sebenarnya bukan untuk kita. Ya, anak-anak, catat baik-baik sebab ini adalah pelajaran yang sangat berharga buat anak-anak dan juga ibu gembala. Ya, kita ingat ceritanya baik-baik. Hari ini sekali lagi ibu gembala ulang ya anak-anak. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah tidak boleh menginginkan hal-hal yang bukan menjadi bagian kita. Ya, kemudian hal yang kedua adalah tidak boleh berbohong atau menipu untuk mendapatkan hal-hal yang sebenarnya bukan untuk kita. Ya, anak-anak sekalian, ini cerita yang luar biasa. Ibu gembala berdoa supaya anak-anak betul-betul mengingat cerita ini, supaya anak-anak boleh bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, inilah cerita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini terambil dalam Mazmur 34 ayat 14. Nah, Ibu Gembala punya Alkitab di sini ya. Anak-anak di rumah kalau punya Alkitab, ayo kita baca sama-sama. Yuk. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sekali lagi ya, Mazmur 34 ayat 14. Sama-sama kita membacanya dengan suara yang keras ya, sampai orang tua kita bisa dengar ya di rumah ya. 1, 2, 3. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, anak-anak sekalian, harus kita jaga baik-baik hidup kita supaya kita jangan suka berbohong dan kita jangan sampai suka menjadi penipu. Baik anak-anak, cerita kita sudah selesai. Kita tutup dulu Alkitabnya dan kita mau berdoa hari ini ya. Semua yang ada di rumah, ayo kita bangkit berdiri sekali lagi yuk. Kita berdoa sama-sama ya. Tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami Tuhan, supaya kami tidak menginginkan hal-hal yang bukan menjadi bagian kami. Juga kami tidak perlu berbohong, kami tidak perlu menipu, tidak boleh menipu atau berbohong untuk mendapatkan hal-hal yang bukan menjadi milik kami. Tuhan tolong setiap anak-anak di rumah masing-masing Tuhan Yesus, supaya pelajaran hari ini menjadi bagian dalam hati kami menghidupinya dan kami boleh bertumbuh di dalam jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang luar biasa pada hari ini. Biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari kami berjumpa dengan Engkau, kami menikmati Engkau Tuhan. Terus Engkau bekerja di hati anak-anak Tuhan Yesus. Terus Engkau membawa anak-anak terus bahagia, terus sukacita di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun di musim-musim ini anak-anak masih belum bisa bersekolah, tetapi Tuhan menolong anak-anak, menjaga, melindungi anak-anak sehingga dibebaskan dari segala virus, dibebaskan dari segala sakit penyakit. Anak-anak tetap bisa belajar di rumah dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk semua orang tua Tuhan Yesus, menolong semua orang tua Tuhan Yesus dapat membimbing, dapat mendidik anak-anak di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur hari ini Tuhan Yesus. Biarlah hari ini menjadi hari yang sangat luar biasa, di mana kami boleh bertumbuh, di mana kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Ibadah kami sudah selesai Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dan menerima berkat dari Engkau. Kiranya damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Yesus yang abadi dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Adik-adik jangan lupa pelajaran firman Tuhan kita hari ini ya. Dan adik-adik jangan lupa menghafalkan ayat hafalan kita yang ada di bawah sini. Dan Kalita, Jangan lupa mengerjakan aktivitas yang diberikan guru-guru.
Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you and we love you. Bye. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa.